janjiku, cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nah teman-teman, barusan aja kita nyanyiin lagu apa kak? Guruku tersayang. Nah kenapa sih nyanyiin lagu itu? Karena podcast kita kali ini berkaitan dengan tema kita, yaitu Podcast Hari Guru bersama Kepala Seksi SMA SLB Cabang 2 Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, podcast kita kali ini kembali lagi bersama saya Nata Aulia Dan saya Nurita Anggreni di podcast Manema. Nah teman-teman, podcast Manema kali ini kedatangan tamu spesial loh. Siapa sih kak kira-kira tamunya? Siapa tuh? Yang ini? Nah, di samping saya kali ini ada Bapak Kepala Seksi SMA SLB Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Nah, supaya teman-teman yang ada di rumah nggak penasaran siapa sih beliau, yuk kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Seksi SMA SLB Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Selamat datang Bapak di SMA Negeri 1. ya, luar biasa. Nah Pak, karena saya pernah mendengar nih Pak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang nih, Pak. Nah supaya Bapak ini sayang sama kita semua, boleh dong Pak untuk memperkenalkan diri Bapak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Hadiroso, SH. Saya dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Seksi SMA SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Oke Bapak, bagus. Gimana sih Pak kesan Bapak saat tiba di SMA Negeri 1 Mayang? Oh gitu, kesan pertamanya Iya. bersih. Bersih. Lingkungannya asri, kemudian guru-gurunya juga ceria. Sepertinya kok kayaknya kalian nyaman ya sekolah di sini. Oh, sangat, Pak. Wah, jadi Syukur Pak kita bisa sekolah di sini. Nah, Bisa harusnya- ngisi podcast bersama Bapak khususnya. Nah, Harusnya Bapak, saya harus bertanya ini kenapa kalian nyaman gitu. ya tentunya karena ada jaminan bisa podcast sama Bapak. Oh. Itu yang kita tunggu-tunggu Pak dari kemarin. Nah, Bapak itu sudah berapa kali Pak berkunjung ke SMA Negeri 1 Mayang? Kalau berapa kalinya 2 kali. Oh, 2 kali. Yang pertama itu kapan Pak? Pertama kali itu ketika saya pertama kali pindah ke cabang dinas wilayah 2. Kemudian yang kedua kemarin dengan Pak Fatur Rozi. Oh, Ada hal-hal yang harus saya bicarakan Pak harus Semayong. Oh gitu. Iya. Jadi ini kali ketiga ya Pak? Kali ketiga. Nah kali ketiga ini Pak, tujuan utama Bapak datang kembali ke SMA Negeri 1 gitu? Mayang Pak. Iya, apa harus, nih? Harus tahu nih. Harus. Ya teman-teman yang di rumah juga tahu Pak. Apa gara-gara kangen sama Pak Fatur? Oh. Apa gara-gara pengen ketemu Kak Nata Oh. atau saya? Jadi tujuan saya kesini bersama tim hari ini adalah untuk melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Mayang 4 tahunan. Gitu. Jadi kita datang ke sini untuk melihat kinerja Pak Fatur Rozi seperti apa sih bangun SMA Negeri 1 Mayang. Jadi menjadi dasar kami nanti untuk melihat kinerjanya kepala sekolah gimana. Jadi ada sebutan school is principal. Ya. Jadi sekolah itu adalah kepala sekolah. Oh. Nah, jadi cerminan sekolah itu Dari terlihat dari kepalanya. kepala sekolah. Iya. Makanya
kali ini kami datang melihat seluruh dokumen yang ada untuk nanti kami nilai Pak Patologi seperti apa sih kinerjanya di sini. Gitu. Ada yang lain? Oke Bapak, mengapa sih Pak kunjungan tadi perlu dilakukan? Itu sangat penting untuk Bapak atau Capdim sendiri Pak? Kalau perlunya itu sangat perlu, karena kami kan membutuhkan asesmen atau penilaian bagi seorang kepala dalam memimpin suatu institusinya. Apabila kalian para siswa dikepalai oleh kepala sekolah yang katakan galak, Waduh, ya kan? takut pasti gak Pasti seceria takut. kita Pak. Dan nggak senyaman kalian kan? Yeah. Nah, itu berarti kan kita harus memperbaiki kinerjanya. Iya. Nah, makanya harus ada namanya penilaian kinerja kepala sekolah di situ. Saya setuju, Pak. Memperbaiki semuanya. Oke Pak, Bapak ini kan sebagai Kepala Seksi SMA SLB Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Betul. Pak, boleh dong diceritakan perjalanan karir Bapak dari awal sampai akhir nih Pak, kok bisa jadi sesukses ini? Kalau diceritakan bisa 2 hari 2 malam. Aduh. Singkatnya saja deh Pak. Oke. Saya CPNS sebenarnya di Kementerian Hukum dan HAM. Saya pernah bekerja di Nusa Kambangan, pernah. Kemudian saya kembali ke Semarang, diminta membuka namanya dulu kantor karudensi atau kantor rutan detensi untuk imigrasi di Makassar dan di Surabaya. Cuma berjalan oleh waktu, karena saya sering berhubungan dengan pemerintah provinsi, khususnya di hukum, saya ditarik, pindahlah saya ke pemerintah provinsi Jawa Tengah. Nah, mulai dari masuk provinsi sampai hari ini saya sudah menjalani. Nah, kalau kami menyebutnya tour of duty. Tour of duty itu pekerjaannya pindah-pindah gitu. Iya. Jadi sudah ada 15 kali. Jadi dengan sangat luar biasa. pernah ngurusi masalah persuratan, Iya. masalah kepegawaian, masalah macam-macam pernah. Jadi itu. Jadi Sarjana hukum Kak. Sarjana Aduh, hukum. ngeri ini Pak. apa ngeri, ngeri. Hukum tuh ngeri. Soalnya saya mau ke sana. Nah, Bapak, ini kan tanggal 24 November, Pak. Besok itu tanggal 25 November yang kita peringati dengan Hari Guru Nasional, Pak. Tuh. Nah, kira-kira Bapak kan sudah sukses. Bapak dulu punya guru, ya kan Pak pastinya. Nah, kira-kira arti Hari Guru bagi Bapak sendiri itu bagaimana sih, Pak? Kalau dibilang tadi, kalau kamu bilang saya sukses ya belum. Oh, belum dianggap sukses nih, Pak. Oh, belum puas. Ya, karena namanya manusia Ya, harus masih terus pengen, berjuang. ya. Oke. Arti Hari Guru itu adalah suatu momentum kita menghargai perjuangan para guru. Kalau ada istilah guru itu adalah seorang pahlawan bangsa, iya. Tanpa tanda jasa, iya. Disitulah momentum kita menghargai kinerja guru secara utuh. Terutama kalian siswa yang harus benar-benar respect, benar-benar feedbacknya tuh ke guru tuh harus benar-benar bagus. Makanya sekarang kan kita mengenal kurikulum merdeka. Titik berat kurikulum merdeka adalah mengembalikan akhlak siswa ke orang tua dan ke guru. Ya kan sekarang banyak kejadian kan? Iya, miris sekali ya Pak. Ya, dan juga guru juga banyak juga yang bermasalah. Tidak dipungkiri. Iya. Nah, di momen Hari Guru inilah kita mari sama-sama membangun, sama-sama bangkit, memperbaiki yang sudah menjadi hal yang lebih baik. Dan momentum itulah yang kita pakai untuk menghormati jasa para guru yang sudah mendidik kalian dan saya juga sampai hari ini. Oh, iya. Nah, Bapak tadi kan Pak Bagus juga menyinggung sedikit ya Pak tentang mirisnya dunia pendidikan sekarang Pak. Korbannya guru, pelakunya siswanya sendiri. Nah, atau kebalikannya? Ya, bisa kebalikannya juga. Nah Pak, tapi kan Indonesia ini diperkirakan tahun 2045 kan akan menyambut yang namanya generasi emas Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak peran guru di era digital sekarang, khususnya untuk menyambut generasi emas 40 tahun 45 nanti, untuk guru tuh harus bagaimana Pak agar guru tuh bisa membentuk karakter kita Pak, karena Kak tadi kan P5 itu diterjunkan agar mengembalikan akhlak kita Pak. Jadi begini,
Kalau tadi kamu sudah menyinggung nanti di 2045 ya, Ya. sudah masuk era digital. Ya. Digital itu hanya sebagai wadah sarana. Kalau menurut saya satu-satunya profesi yang tidak tersingkirkan oleh teknologi ya guru. Iya. Iya. Ya. Selalu dibutuhkan. Nah, disitulah guru itu membentuk karakter, membentuk seorang manusia itu untuk bisa fighting, survive itu dengan baik, itu ke depan bagaimana itu di tangan guru. Iya. Makanya kalau sekarang kita lihat berjalannya waktu, memang ini ada pergeseran, eranya ya digital. Kalau kalian ngomong sama generasi Gen Z. Gen Z. Gen Z. Generasi Gen Z itu macam-macam di dalamnya kan. Iya. Nah, jangan sampai generasi Gen Z itu yang mulai sekarang mulai bermunculan itu kehilangan jati diri. Nah, jati dirinya itu bisa ditemuin di mana? Ya di guru. Belajar dari guru. Banyak sekarang kan generasi Gen Z itu juga banyak problematika domestik, problematika itu banyak terjadi seperti broken home. Iya. Faktor yang sangat. Kemudian ada anak yang ditinggal kerja sama orang tua, Iya. walaupun tidak broken home ya. Iya. Kemudian yang mencari yang lain. Nah, disitulah sosok guru itu hadir Iya. untuk menjadi pengganti dan sebagai pelengkap bagi Iya. kalian. Sehingga nanti tercapailah generasi emas yang diharapkan, generasi yang menguasai digitalisasi, tetapi juga berakhlak mulia. Amin. Dan Semoga itu ya, Pak. nggak ada yang dipunya loh sama negara lain. Iya. Itu nggak ada yang punya. Iya, cuma Indonesia, Pak. Punya Indonesia kok. Gitu. Apa? Oke Bapak, ngomong-ngomong tentang guru nih. Ada gak sih Pak guru motivator Bapak yang Bapak ingat sampai sekarang ini? Oh, banyak. Aduh. Satu aja Pak. Satu, Pak, yang paling terkenang di dalam sanubari Bapak. Ya. Guru. Iya, dosen boleh, Pak. Kalau dosen dulu Hikmanto Juwana, beliau profesor guru besar hukum internasional. Ya, jadi begini, karena saya kuliah di hukum, ya kan, di Fakultas Hukum, beliau mengatakan kalau belajar hukum jangan cuma belajar peraturan, tapi harus belajar apa? Sejarah. Boleh. Bacalah sastra, Iya. terutama biografi. Iya. Karena kalau bicara kayak saya kuliah di Fakultas Hukum, bukan aturannya yang kita lihat. Benar aturan itu kita buat. Cuma kita harus melihat si pembuat aturan itu seperti apa. Berarti kita harus apa? Belajar background, apa sosial, kemasyarakatan. Semua aspek harus dilihat. Baru kita ngomong hukum. Iya. Tapi kalau hukum tidak mengerti tentang sosial kemasyarakatan, terus bicara hukum, kadang jadinya ngawur. Iya. Nah, Nggak tahu seluk-beluknya soal bicara gitu ya, Pak. Iya, betul. Sama kalau ada satu guru lintas agama itu, saya pernah berkomunikasi dengan Romo Mangun. Iya. Romo Mangun itu membuat kampung di Jogja itu menjadi bagus. Dan beliau lintas. Jadi lintas itu begini. Beliau tidak melihat agama, pendidikan, ekonomi. Siapapun di Kalicode yang di Jogja itu semua dirangkul. Anak-anak yang tidak punya uang untuk sekolah, beliau bantu. Warga yang belum nggak bisa makan, beliau kasih makan. Tanpa beliau memikirkan kebutuhan dia sendiri. Nah itu saya belajar. Dan kemudian pernah komunikasi dengan beliau. Karena saya dulu kuliahnya di Jogja. Oh, gitu. Iya. Kayaknya ini butuh applause dulu gak sih, Kak? Nggak usah. Soalnya ceritanya sangat inspiratif kok, Pak. Nanti biar teman-teman yang di rumah juga bisa merasakan beberapa inspiratifnya cerita Bapak. Nah, Bapak, lanjut lagi boleh ya, Pak? Boleh. Nah, Bapak ini kan dari tim aksesoris ya, Pak? Hmm. Apa sih namanya? Nah, kita mau tanya nih, Pak. Apa? Bagaimana Dinas Pendidikan itu mendukung dan menghargai, Pak, upaya keras para guru dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada program ini untuk para guru atau bagaimana, Oke. Pak? Jadi kalau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sampai hari ini, saya melihat sudah banyak yang dilakukan guru. Salah satunya, Pak. Contoh pengangkatan P3K guru. Oh Dari iya. GT itu diangkat jadi P3K, kesejahteraan dinaikkan. Iya. Kemudian guru diberikan kesempatan banyak sekali
untuk bisa jadi kepala sekolah, Iya. jadi pengawas sekolah, dan juga banyak diberikan kesempatan diklat atau workshop untuk peningkatan kompetensi si guru sendiri. Jadi Polres Jawa Tengah itu benar-benar memberikan, bahkan ada beasiswa untuk guru bisa kuliah sampai S3. Oh, sangat, Iya. wah, sangat-sangat mendukung ya Pak kalau gitu. Iya. Terus Pak, itu kalau menyangkut guru penggerak dan sekolah penggerak Pak, perlu Bapak tahu, pastinya sudah tahu di SMA Negeri 1 Mayang ini kan sekolah penggerak pertama ya Pak di sini. Nah, kira-kira tanggapan Bapak tentang guru penggerak, efeknya adanya guru penggerak di instansi pendidikan itu sebagaimana Pak? Ya, guru penggerak itu kan sebagai duta kami untuk bisa lebih memaksimalkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, Iya. termasuk sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu sebenarnya tujuan efek sampingnya adalah pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk bisa tumbuh. Guru penggerak pun sama, diharapkan guru penggerak itu menggerakkan teman-teman guru untuk terus bergerak, terus inovatif, harus keluar out of the box, harus keluar dari zona nyaman. Sehingga apa? Diharapkan anak-anak itu bisa komunikasi dengan guru pun juga nyambung, gitu doa. Nah, untuk kedepannya atau untuk yang sudah dijalani sekarang guru penggerak sekolah penggerak ini Jawa Tengah luar biasa dibandingkan luar provinsi ya. Jawa Tengah ini Jawa Tengah on tracknya bagus. Iya, banyak sekolah penggerak yang sudah dapat bantuan untuk bosnya dari kementerian ada. Gitu. Iya. Lanjut Kak. Oke. Jangan kasih kendor. Saya yang kendor. Gimana saran Bapak terhadap orang tua siswa terhadap pendidikan? Saran bagi para orang tuanya itu gimana Pak? Soalnya Pak di sini sendiri kan banyak pabrik Pak. Jadi banyak teman-teman nih Pak yang orang tuanya dua-duanya bekerja di pabrik dan kurang perhatian sama anaknya. Jadi solusinya tuh untuk orang tua bagaimana Pak? Nah, kita kembalikan lagi fungsi orang tua dulu. Orang tua adalah memang yang dititipkan oleh Allah orang anak. Makanya tetap di sekolah itu sampai berapa jam sih kalian kok di sekolah? Banyak jam. Ayo. Sampai jam 3:30. Iya, dari jam 7. Itu kan tidak menjadi mutlak kalian itu tanggung jawab sekolah. Iya. Tetap orang tua yang harus menjawab. Iya, betul. Nah, Betul. walaupun kedua orang tua itu bekerja, tolong kembalikan fitrahnya sebagai orang tua dulu. Jadi orang tua kalau misalnya dua-duanya bekerja, jalinlah hubungan yang baik dulu dengan sekolah. Iya. Berkomunikasilah dulu dengan orang tua, dengan guru maksud saya. Iya. Katakan dia bilang ke guru, Pak, Bu, saya harus bekerja. Mohon untuk bisa anak saya katakan diberikan tugas, diberikan proyek supaya tidak kemana-mana setelah pulang sekolah karena saya belum sampai rumah. Tapi pihak sekolah pun akhirnya mengerti keadaan seperti itu. Nah, itu bisa diantisipasi oleh sekolah. Makanya hubungan antara orang tua dan sekolah itu harus solid dulu. Berarti komunikasi antar orang tua dan para guru dulu ya Pak yang harus dijalin. Seperti kalian kan saling komunikasi biar Iya, podcastnya jalan. Ya, kita selalu kompak Pak. Nah. Nah Bapak, sebagai siswa Pak sekarang ini tadi kembali lagi ke akhlak kita yang Gen Z ini Pak. Kan kita mau membenahi citra kita di hadapan para guru ya Pak. Biar kita tuh mau menunjukkan tidak semua Gen Z itu seperti itu. Nah, gimana Pak? Saran Bapak, cara kita sebagai Gen Z untuk merayakan Hari Guru, tapi bukan cuma merayakan, tapi kita juga mau menambah rasa takdim, rasa hormat pada guru kita Pak. Kalau berkaitan dengan kalian siswa, pertama kalian harus sadar dulu tantangan kalian jauh lebih berat. Yang kedua, kalian kenal nggak sih diri kalian sendiri? Belum sepenuhnya. Jangan-jangan kalian nggak kenal diri kalian Iya, sendiri. nah itu masalahnya Pak. Kan ada kutipan 2MI. Iya. Nah, itu harus dicari dulu. Kenapa sih saya mau mulai dari situ begini? Segimanapun kalian itu berusaha hormat nih Iya. ke guru, itu hanya hormat-hormatan. Iya.
Biasanya emang gitu. Di luar? Fun fact-nya gitu. Nah, di luar kan belum tentu. Iya. Ya. Nah, kalau memang kalian ingin menjadi siswa yang punya akhlak baik, kenali dulu diri kalian. Feedback apa? Cermin dulu. Cermin dulu. Nah, kalau saya itu seperti itu, sudah bekerja keras, sudah mengajar, terus saya dapat siswa, dapat murid yang cuek. Aduh, sakit hati. Gimana? Langsung broken heart. Nah, Galau sehari semalam nggak makan. dan nggak usah kalian pikir guru deh, kalian sama-sama temen deh. Iya. Kalian jalan gitu, biasa disapa ini dicuekin. Cuekin. Aduh, ya. Nah, Mikirnya udah kemana-mana itu aja, Pak. sama kayak gitu. Jadi untuk memperbaiki semuanya, kembali dulu ke kita, setelah itu baru kita refleksi ke depan. Iya. Gitu. Apalagi Lalu, mau lagi, Pak? Oh, iya. Oh, boleh. Aduh, bapaknya ketagihan nih kayaknya dengan pertanyaan kita, Kak. ruangannya dingin soalnya. Oh. Nah, Pak, ini lagi, Pak. Tadi kan Bapak sudah memberikan kami Gensi saran ya, Pak, untuk menghargai guru, khususnya besok di Hari Guru. Nah, kita mau tanya nih, Pak, apa harapan Bapak selanjutnya sebagai salah satu dewan dari Captin ya, Pak? Harapan Bapak untuk masa depan pendidikan, terutama di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini ke depannya tuh bagaimana, Pak? Apa yang harus kita tingkatkan agar kualitas pendidikan kita lebih baik, Pak? Ya kalau ngomong peningkatan kualitas tentu banyak hal. Iya. Ya. Nah, peningkatan kualitas itu perkenaannya di banyak aspek. Ya, satu pengembangan SDM, sarpra sekolah harus bagus, gedungnya harus bagus, dingin, biar kalian yang nyaman. Iya. Nyaman bukan dalam arti ngantuk ya. Oh. Kemudian juga sarana prasarana pembelajaran itu harus lengkap. Iya. Sekarang sudah mulai era digital, berarti harusnya paperless. Iya. Oke. Kemudian lapangan olahraga, sports center untuk sekolah, untuk anak-anak terus ada. Karena anak-anak seumuran kalian itu energinya lagi tinggi, perlu dibuang. Iya. Nah, dibuangnya pakai olahraga. Nah, itu yang harus kita tingkatkan ke depan. Kalau secara lokal provinsi, pendidikan itu sudah bagus, sudah berjalan sesuai dengan on the track yang memang diarahkan. Satu-satunya loh provinsi yang mungkin SPI-nya nggak ada, pas SPP dihilangkan. Kenapa tuh, Pak? Kebijakannya siapa ya? Kan? Dan PSN-nya dihilangkan. Iya. Kan? Alhamdulillah. Provinsi lain Iya. masih membayar, masih. Iya. Jadi harusnya sisi lain dari pendidikan itu lebih baik. Iya. Karena orang tua bisa nabung dong. Iya. Harusnya buat bayar anak, ini buat Buat kuliah. buat kuliah atau buat kalian beli baju. Iya. Aduh, beli baju. Apa kalian beli handphone baru Boleh tuh, Pak. atau malah ngisi kuota buat main game. Nah, itu yang bro. Jadi sebenarnya hal-hal banyak hal yang memang harus dikembangkan oleh sisi pendidikan. Iya. Gitu. Oke, Bapak, ini pertanyaan terakhir. Oke. Aduh, bapaknya sedih kan kasih yang terakhir. Apa itu? Pesan Bapak untuk kita sebagai siswa ini apa, Pak, dalam menjalani pendidikan? Oh, gitu. Pesannya. Satu, jadilah diri sendiri. Iya, yang pertama. Betul sekali, Pak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sebentar lagi kalian kuliah. Iya. Kalau kuliah meneruskan bukan karena paksaan orang tua Iya. atau pilihan orang tua, tapi karena kamu. Iya. Oke. Yang kedua, buka wawasan. Iya. Buka wawasan. Yang ketiga, itu yang paling ini juga penting, bisa menyaring berita. Iya. Jangan yang hoax-hoax itu diterima mentah-mentah. Yang selanjutnya, coba deh kalian melihat ke sisi kiri kanan sama bawah. Kalian bisa berperan penting apa sih buat kiri kanan kalian sama di bawah kalian? Kalau cuma jadi siswa atau tapi tidak punya peran aktif, katakan ada tetangga yang kesusahan, kalian diem aja. Enggak, Pak, biasanya di video biar viral. Kan kalau sekarang gengsi gitu, Pak.
Udah mandek di video tok ya. Ya udah nanti kata Diviralkan. ya. Karena diviralkan berarti yang dapat kamu. Kalau orangnya pengen nanti dikasih Oh, kan. iya. Tergantung kotaknya kan Pak. Tergantung banyak subscribe-nya ya. Oh iya betul. Nah itu yang paling penting. Jadi dan yang paling penting jangan takut bayangan. Kalau kalian hanya membayangkan, tapi nggak pernah mencoba, mending tidur. Iya. Ya. Kalau mau jadi orang sukses harus berani mencoba. Iya. Gitu. Jadi ayo bangun, bangkit, raih masa depanmu Iya. karena kamu sendiri dan bukan karena orang lain. Jadi dirimu bukan jadi diri orang lain. Gitu. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapak. Iya. Oke teman-teman, untuk sebelum kita tutup podcast kali ini, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yang Bapaknya mungkin bisa Pak. Apa Kita itu? mau nyanyi lagu Profil profil pelajar Pancasila. Apa Pak? Moga-moga. Oh, ya udah kita mulai bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, Seru banget ya Pak lagunya. Kak, sebentar Kak, aku mau nge-review tadi pesan dari Bapak. Nah, jadi ya teman-teman, perhatikan Bapak sudah berpesan pada kita. Jadi kita tuh harus be yourself. Kita nggak boleh jadi orang lain. Kita boleh berusaha untuk membahagiakan orang lain. Tapi ingatlah, kebahagiaan diri sendiri itu lebih penting. Jadi walaupun gimana ya, kita itu nggak bisa memaksakan kehendak orang lain ya Pak di diri kita sendiri. Jadi jangan terpacu pada omongan orang lain, karena kesuksesan kita itu yang bangun siapa kalau bukan kita sendiri. Gak Nah, mungkin dong tetangga kita. iya gak mungkin kan. Nanti cuma di video doang kayak tadi. Cuma film filmnya aja. Udah Kak, aduh Bapak, kita harus berpisah nih Pak. Oke. Gimana Pak? Aduh. Terima kasih, semoga lain waktu bisa main lagi di sini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Sudah Bapak. meluangkan waktu untuk mengisi podcast bersama kita yang agak-agak ini ya. Semoga bermanfaat dan Iya. tentunya bisa memotivasi teman-teman semua yang ada di Iya. rumah dan khususnya para pelajar. Iya. Nah, saya Nata Aulia Dan saya Nurita Anggraini bersama Bapak Bagus Adiroso. pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.